di parkiran. Sabar ya. Dalam hitungan dekade, dunia telah berubah. Selama kurang lebih dari 70 tahun terakhir, pertumbuhan teknologi terus berlanjut tanpa henti. Hari ini, bila dunia tanpa digital, bisakah kamu bayangkan? Atau keduanya terlanjur berjodoh? Pada tahun 1993, IBM Simon diperkenalkan sebagai smartphone pertama di dunia yang menandai awal revolusi digital di genggaman manusia. Pada awal perilisannya, angka penjualan smartphone ini hanya berkisar 50.000 unit. Semenjak saat itu, inovasi dan penemuan baru terus bermunculan. Kini jumlah pengguna smartphone mencapai lebih dari 4 miliar pada tahun 2024. Hal serupa terjadi pada laju perkembangan internet, di mana ada lebih dari 5 miliar orang yang menggunakan internet pada tahun 2024, yang setara dengan 66% dari total populasi manusia di dunia. Membayangkan dunia tanpa digital seperti mengacak-acak sejarah. Digital begitu merasuki kehidupan kita sampai perbedaannya muskil untuk dilihat lagi. Mustahil tergambarkan karena sudah lebur dalam keseharian. Pesatnya pertumbuhan teknologi telah merombak sistem, tatanan, dan cara hidup kita. Ini bukan sekedar perkembangan. Ini adalah disrupsi. Mengenai dampak disrupsi namanya teknologi. disrupsi teknologi. Di tengah disrupsi teknologi, Disrupsi teknologi juga tapi disrupsinya juga nggak kalah Kata banyak. digitalisasi ini gaungnya semakin nyaring di Indonesia. Berdampak besar pada pola dan juga gaya hidup masyarakat. Kita harus akui bahwa teknologi telah menjadi master disrupsi. Perdagangan telah bergeser menjadi e-commerce. Dunia perbankan telah terdisrupsi oleh hadirnya fintech dan berbagai macam e-payment. Dunia kedokteran dan farmasi semakin terdisrupsi oleh health tech. Profesional hukum juga mulai diguncang oleh regtech. Dan dunia pendidikan telah terdisrupsi besar-besaran oleh edutech. Teknologi paling dasar adalah pembelajaran memanfaatkan teknologi digital. Mahasiswa harus diupdate dengan perkembangan terkini dan perkembangan ke depan. Setelah adanya disrupsi teknologi itu memang lebih banyak mengubah hidup saya pribadi dan mungkin orang-orang di sekitar saya atau mungkin dari masyarakat lah. Karena kenapa? Disrupsi teknologi itu bisa mengubah hidup banyak orang, tapi bukan hanya hidupnya saja, tapi bahkan gaya hidupnya pun juga berubah. Adanya disrupsi teknologi itu juga mempengaruhi gimana cara aku berpikir dan gimana aku cara bersosialisasi di lingkungan sekitarku. Dalam beberapa dekade terakhir, laju perkembangan teknologi telah meningkat secara eksponensial. Sesuatu yang sebelumnya membutuhkan waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun untuk berkembang, kini dapat tercapai dalam hitungan tahun, bahkan bulan. Hampir setengah dari hidup kita pasti berhadapan dengan gadget. Kita komunikasi sama orang, kita belajar, kita mencari hiburan, semuanya menghadap gadget kan. Jadi ya mau nggak mau pasti itu sangat mempengaruhi kita. Tanpa kita sadari bahwa kita sudah berada di era disrupsi teknologi. Lalu, apa tandanya? Biasaan deh, lama banget sih. Apaan sih baru jam segini kok? Abis ini ngerjain tugas presentasi ya? Tugas yang mana? Nggak lucu, Fik. Deadline-nya ntar malam loh. Oh iya. Tenang aja, Rev. Itu mah gampang. Aman selama ada Vika mah. Bener loh ya. Aman. Makan kali.
Ma, kerjain aja nggak apa-apa. Peran teknologi itu banyak ya kalau di akademis ya. Sebenarnya misalnya sekarang akses informasi sangat cepat sekali. Teman-teman mungkin lebih akan cepat mencari informasi apapun. Apa sih yang sekarang ini nggak ada gitu di dalam satu genggaman tangan gitu kan ya, pasti ada semua. Teman-teman mau cari apa pasti ada. Oke, kalau misalnya peran tentunya besar ya, apalagi aku belajar komputer, belajar yang emang hubungannya erat sama teknologi gitu. Malah semuanya dipermudah gitu, cuman kita bisa lihat juga ada beberapa kalau misalnya teknologi ini nggak dipakai dengan baik dan bijak, itu malah jadi suatu hal yang emang membahayakan kita. Dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tingkat penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2024 menyentuh angka 79,5%. Dalam rentang waktu kurang dari 2 dekade, terjadi lonjakan pengguna aktif yang terus bertambah. AI telah membawa banyak perubahan bagi para pelajar, salah satunya dalam mengolah informasi. Menurut survei berikut, disebutkan bahwa penggunaan AI yang paling populer di Indonesia adalah ChatGPT. Dan Indonesia menjadi negara dengan peringkat keempat dengan pengguna AI terbanyak di dunia. Dari aspek sosiologi itu, setiap perubahan dalam suatu lembaga itu tentu akan merubah lembaga yang lain gitu. Karena sebenarnya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat ini itu sama dengan organ tubuh kita. Dalam satu organ tubuh kita berubah, pasti organ tubuh yang lain ada dampaknya ke sana. Memang, teknologi datang bak angin segar yang membawa banyak kemudahan. Lantas, apakah kemudahan ini datang tanpa adanya konsekuensi? Lalu, apa masalahnya? Sebelumnya secara umum dulu ya, selain teknologi, apapun yang kita gunakan itu kalau kita gunakan baik, kan pasti baik ya. Kalau kita gunakan dengan tidak baik, pasti juga tidak baik. Begitu juga teknologi ya. Dan sebenarnya dia bebas nilai ya, seperti kertas putih gitu. Atau saya boleh mengumpamakan kalau itu pistol itu akan menjadi bermanfaat bagi masyarakat kalau di tangan polisi gitu. Abis ini ada kelas online kan ya? Ayo, kusku aja yuk. Gak sempet loh, ini bentar lagi mulai. Tenang aja, kan kusku susah banget. Kalian pada mau kemana? Balik lah, pakai nanya. Tuh kan udah pada balik yuk. Sempet lah. Tidak bisa aja. Udah ayo. Pertumbuhan e-learning di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 25%. Namun, hal ini tidak berdampak signifikan dalam peningkatan IQ siswa di Indonesia. Selain itu, e-learning masih menimbulkan banyak gangguan dan hal ini menyebabkan kurang maksimalnya peran guru yang menyebabkan penurunan sikap dan moral siswa. Oke, siap. Ya. Baik semuanya, kita tunggu yang lain untuk di pagi ini. Tungguin. Ya. Oke. Tapi juga di sekolah kita penyerapan ilmu itu akan lebih nyaman kalau di kelas gitu, karena saya melihat sendiri secara empiris bagaimana anak saya itu kalau kuliah online ya mungkin sambil tiduran, mungkin sambil makan apa, mungkin belum mandi pun langsung kuliah. Kalau ditanya kok nggak diliatin wajahnya, Pak ini gambarnya kebetulan jelek, cuaca jelek,
seperti itu. Jadi luar biasa mahasiswa itu kreatif betul untuk ngeles gitu. Digital semua aspek kehidupan kita, makin besar juga risiko keamanannya. Setiap informasi yang kita miliki, dari yang remeh sampai yang penting, berpotensi untuk diserang atau disalahgunakan kalau nggak dijaga dengan baik. Nah, untuk mengatasi ancaman-ancaman ini, ada 3 prinsip utama dalam keamanan informasi yang menjadi acuan. Jadi, ada yang bisa sebut apa aja 3 prinsip utama keamanan informasi. Saya pengen dengar pendapat kalian dulu. Oke, kalau tidak ada, saya minta Mas Imam untuk menjawab. Ada 3 nih. Apa aja kira-kira? Oh alah, iya baiklah Mas Imam. Kalau gitu saya mau Mas Iko yang menjawab. Bagaimana Mas? Halo Mas Iko, ada nggak ini Mas Iko? Atau jangan-jangan tidur ini? Ada Pak. Ini kok berisik banget ya Mas Iko. Dikit. Mau ditanya. Ya udah Mas Iko, apa ini jawabannya? Oke Pak, jadi jawabannya... Bentar. Apa? Aku menyala tuh. Oh iya. Oke Pak, jadi jawabannya... Ketika kita sudah ketergantungan sama teknologi, ketika kita nggak pakai sesuatu itu ada yang hilang gitu kan ya. Itu yang disebut ketergantungan gitu kan. Nah, ketika kita ketergantungan sesuatu yang instan, ketika kita nggak pakai, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Kayak semacam kita nggak bisa memberikan kesempatan otak kita itu untuk mengkritisi sesuatu, menganalisis sesuatu. Kita hanya tadi ketergantungan yang instan tadi, saya harus pakai itu gitu. Saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Ayo ngerjain ini. Ayo. Kita bagi tugas aja apa? Kamu yang atur aja deh. Halo? Hah? Sumpah sekarang banget nih? Sekarang banget? Oh, mau dong, mau. Kenapa, Fit? Bentar ya, aku harus pergi. Sumpah, aku harus tugasnya gimana? Buru-buru, gini aja. Ntar malam aku ke rumah kamu, terus kita kerjain bareng sana. Aman, semua sama aku mah aman. Gak bisa gitu dong. Aman, nanti malam aku ke rumah kamu. Iya, nanti malam aku ke rumah kamu, aman. Namun, seiring dengan manfaat yang dibawa oleh AI, ada sebuah penelitian yang memberikan gambaran menarik tentang dampak negatif AI terhadap kemampuan manusia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 27,7% dari penurunan kemampuan pengambilan keputusan manusia disebabkan oleh AI. AI juga ditemukan menjadi penyebab dari 68,9% dari kemalasan manusia. Otomatisasi berbagai tugas yang dapat menangani berbagai urusan membuat orang semakin bergantung pada AI. Harus kita pahami bahwa tadi sekali lagi AI itu hanya untuk alat bantu ya, bukan untuk mengganti proses berpikir kritis kita, proses berpikir kreatif kita. Karena memang misalnya ya ketika proses berpikir kreatif itu biasanya itu kan ada suatu proses itu yang panjang, dari kita gagal kemudian kita belajar dari kegagalan tersebut, kemudian ketika ada tantangan kita harus menghadapi tantangan itu. Tapi ketika ada AI yang kemudian sesuatu itu sudah ada hasil yang sempurna gitu ya, kita pakai AI itu kan langsung berhasil dan langsung sempurna gitu ya. Jadi kita nggak akan pernah belajar kegagalan gitu. Peace, sorry. Gue bawain martabak, jangan bete ya. Udah yuk, Iya. Udah, ayo. Iya, sabar. Ih, lucu banget. Udah, ayo buruan nih tugasnya nih kerjain. Iya.
sebanyak itu? Ih, banyak banget sih. Ya makanya, aku kan ngajakinnya udah dari tadi siang, kamunya malah baru datang. Wait. Ini kan tapi datanya masih jam 12 kan? Aman lah, semua terkendali, kita masih ada waktu 3 jam sama Vika mah aman. Ah udah buru kerjain, aku yang ngerjain Iya. materinya, terus kamu tinggal naruh di PPT. Oke, aman lah, PPT semenit jadi beres. Ah udah buru kerjain. Iya, ih sabar. Perkembangan artificial intelligence gitu ya, seperti itu. Sama kemudian ketika misalnya saya memberikan tugas gitu ya, banyak di antara mahasiswa itu yang menggunakan bantuan dari artificial intelligence untuk memudahkan pekerjaan mereka. Vika, jangan pakai AI, kamu kan tahu sendiri dosennya teliti. Udah, kamu copy dari materi aku kirim aja. Iya, ih bawel banget sih. Sayangnya memang proses digital ini ya yang kemudian akhirnya memberikan kemudahan bagi semuanya, membuat gambarannya adalah menjadi aktivitas-aktivitas neuron yang biasanya sangat banyak menjadi semuanya serba sederhana. Simpelnya adalah ya muncullah generasi-generasi sekarang yang kemudian serba instan gitu ya, prosesnya adalah serba cepat dan lain sebagainya gitu ya, sehingga memang ini berdampak pada penurunan fungsi-fungsi tadi. Mari kita pahami apa yang dimaksud dengan digital demensia. Fenomena ini terjadi ketika terlalu banyak menggunakan perangkat digital seperti smartphone, komputer, dan televisi yang menyebabkan penurunan kemampuan memori, fokus, dan fungsi eksekutif otak. Ya, demensia sendiri itu mengacu terkait dengan penurunan fungsi otak ya, di mana salah satu indikatornya itu adalah kurangnya konsentrasi dan fungsi eksekutif lainnya. Yang mana ini disebabkan oleh berbagai macam hal gitu ya, tapi terutama adalah koneksi antar masing-masing neuron itu kemudian menjadi bermasalah. Nah, persoalannya adalah ketika ditambahkan dengan kata digital gitu ya, seperti itu jadi digital demensia, maka ini diasumsikan bahwa penyebab demensia ini disebabkan oleh terpaparnya dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan dunia digital. Akhirnya selesai juga. Aduh, tugas-tugasan ini. Fik, terus kalian kamu kumpulin ke GCR ya? Oke, siap. Aman itu mah. Menurut hasil penelitian yang dipublikasikan oleh PubMed Sentral, ditemukan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk perilaku pasif kognitif seperti mengkonsumsi konten digital secara pasif beresiko meningkatkan potensi terjadinya demensia. Perilaku pasif kognitif ini mengacu pada aktivitas di mana kita tidak perlu berpikir secara aktif atau mengolah informasi secara mendalam. Ini bisa mencakup menonton video pendek yang hanya membutuhkan sedikit perhatian atau interaksi seperti yang sering kita lihat di media sosial. Fik, matiin lampunya ya. Oke. Aku kan hidup juga bergantung dan terlibat secara langsung dengan teknologi gitu ya. Dengan adanya gadget itu malah menimbulkan adiksi sendiri. Kayaknya bukan cuma aku yang ngerasain, tapi teman-teman juga pastinya ngerasain dikit-dikit ada waktu luang buka Instagram, buka TikTok kayak gitu. Tren sekarang misalnya, media sosial kan sekarang trennya video itu yang short-short seperti itu ya. Jadi kita kan cenderung untuk scrolling hal-hal yang cepat gitu ya. Akhirnya kita kurang fokus dengan sesuatu yang lebih dalam yang sebenarnya harus kita dalami gitu. Hanya sekian detik ganti lagi tema, sekian detik ganti lagi tema seperti itu. Kemudian dan ini memang adalah sebuah konsekuensi ya, konsekuensi di mana makin majunya perkembangan teknologi dan lain sebagainya, semua serba cepat, semua serba mudah, semua serba ya kelebihan-kelebihan itu yang kemudian menyebabkan stimulasi di antar sel-sel otak itu kemudian menjadi berkurang. Inilah yang kemudian ketika interaksi ini menjadi berkurang kayak gitu, fungsi-fungsi otak pun yang kemudian menjadi penting itu berkurang juga gitu. Susah konsentrasi, susah mengambil keputusan, bahkan pada keputusan-keputusan yang sifatnya penting. Fik, agak geseran dong. Ya.
teknologi akan terus berkembang seperti ombak laut yang terus bergerak. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi kita untuk ikut memanfaatkan kemajuan teknologi ini agar bisa kita dapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari keberadaannya. Kita tidak bisa terus-menerus menutup mata terhadap fenomena ini. Apakah kita ingin tetap terbawa arus, ataukah kita ingin mengambil kontrol atasnya? Ini udah set semuanya, tiba-tiba kita ganti lokasi. Tiba-tiba kita ganti lokasi. 8, tik 4, 1, tik 3. Woi, lagi santai kawan. Dapat kawan baru dah. Dewantara Project, go go go!